Ya, doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Adik-adik, kalau ditudahkan, dipersilakan pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai untuk materi kita pagi hari ini, kembali ya untuk tata tertib belajar bersama. Yang pertama, nanti saat Bu Guru menjelaskan, suaranya di-off-kan semua. Halaman berapa, Bu? Oh, belum. Halamannya belum. Iya, halaman berapa, Bu? Halaman 1. Ya. Satu kan belum. Dulu tata tertibnya. Oke, diulangi lagi yang pertama. Selama dijelaskan, nanti suaranya di-off-kan dulu, di-mute. Oke, yang kedua, nanti saat share screen, nah, minta tolong tidak ikut mencoret-coret ya, kadang ada coretan-coretan. Nah, minta tolong saat share screen tidak ikut mencoret-coret. Yang ketiga, ya, saat nanti akan kuis atau menjawab pertanyaan, silakan nanti klik raise hand. Klik raise hand. Nah, nanti akan disilakan untuk menjawab bagi yang ditunjuk, gitu ya. Jadi supaya tidak rame suaranya, gitu. Dan teman-temannya bisa mendengarkan dengan jelas. Oke, bisa dipahami ya. Baik. Sekarang akan di-share screen matematika tentang bangun ruang. Sudah semua? Ada yang belum? Ada yang belum? Oke. Nah, materi kita tentang bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang itu benda yang memiliki ruangan di dalamnya atau memiliki isi, begitu ya. Jadi kalau bangun datar kemarin kan hanya yang dataran saja, yang gepeng-gepeng begitu ya, hanya punya panjang dan lebar. Tapi kalau ruang itu punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi. Di dalamnya ada isinya. Nah, apa saja bangun ruang? Selanjutnya. Nah, yang pertama ada kubus. Kubus. Kotak. Nah, bentuknya seperti ini ya, kubus. Jadi semuanya ukurannya sama. Panjangnya, lebarnya, tingginya sama semua ukurannya. Selanjutnya bangun ruang yang kedua. Nah, ini ada yang berbeda ini. Sisinya ada banyak. Kalau kubus tadi sisinya 4. Nah, ada panjang, lebar, tingginya sama. Baik, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah tidak bergema sekarang? Oke. Prisma. Nah, prisma
yang alasnya dan atasnya itu bentuknya sama. Ada prismanya nanti, ada macam-macam nanti ya. Kalau kubus itu kanan kiri atas bawah itu sama semua dan masing-masing dibatasi oleh 4 ruas garis ya. Kalau prisma ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Dan di bagian atas dan bagian bawah bentuknya sama. Selanjutnya, nah ini ada namanya apa ya? Balok ya, balok. Balok itu ukurannya ada yang berbeda. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Itu panjang dan lebar dan tingginya bisa berbeda ukuran. Kalau semua ukurannya sama namanya kubus ya. Bentuknya hampir sama. Tapi yang membedakan adalah ukurannya. Kalau balok itu bagian panjangnya, nah itu berbeda ya dengan kubus ya. Oke, selanjutnya ada, nah ini yang bulat namanya, oh maaf, ini namanya tabung ya, salah menuliskan ini, namanya tabung. Ya, bentar ya, dikoreksi dulu. Ya, tabung. Tabung itu yang bentuknya atasnya bulat, bawahnya juga bulat. Jadi atas sama, bawah juga sama, bulat semuanya. Kalau prisma, nah kalau prisma tadi atas dan bawah juga sama, tetapi tidak bulat. Ada sisi-sisi berupa garis-garis. Kalau balok itu bulat semua atas dan bawah. Kemudian yang terakhir ada, nah ini alas sama bagian atasnya berbeda. Alasnya itu ada yang segitiga, ada yang segi 4. Nah, tetapi mengerucut. Nah, bagian atasnya itu lancip. Itu namanya limas. Jadi kalau prisma atas dan bawahnya sama, kalau limas atasnya bidang bangun datar, kemudian yang bagian atasnya lancip, gitu ya, mengerucut. Baik, nah selanjutnya nah, jenis-jenis prisma. Jadi prisma itu disebut sesuai dengan bentuk bangun datar dari alasnya. Jadi yang paling kiri alasnya adalah segitiga. Berarti namanya prisma segitiga. Kemudian kanannya. Nah, itu ada 4 sisi ya bagian alasnya. Nah, disebut prisma segi 4. Yang kanannya lagi, alasnya itu ada segi 5, maka disebut prisma segi 5. Yang terakhir, alasnya segi 6, disebut prisma segi 6. Gitu ya. Jadi prisma disebut sesuai dengan bentuk bangun datar dari alasnya. Selanjutnya tentang limas. Nah, jenis-jenis limas juga sama seperti prisma ya. Ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Disebut sesuai dengan bangun datar alasnya. Jadi yang limas segitiga itu alasnya segitiga, maka disebut limas segitiga. Yang limas segi 4 karena alasnya segi 4. Yang segi 5 karena alasnya segi 5 dan segi 6, 5 segi 6 karena alasnya adalah bangun datar segi 6. Baik. Selanjutnya. Nah, contoh-contoh benda. Jadi anak-anak, benda-benda di sekitar kita, di rumah, di sekolah atau di lingkungan yang kita temui, itu benda-bendanya bentuknya macam-macam. Nah, ini contoh beberapa contoh ya dari banyak sekali contoh. Benda-benda yang bentuknya berupa bangun ruang kubus. Nah, kubus tadi semua ukurannya sama ya, panjang, lebar, tingginya sama semuanya.
Nah, ini pasti kalian beberapa sudah pernah menemukan atau ada yang memiliki di rumah ya. Ada dadu, ada box kado, ada apa? Rubik ya yang diputar-putar warnanya dijadiin satu itu. Kemudian ada Ka'bah. Nah, ada Ka'bah bentuknya juga kubus. Kemudian ada es batu yang cetakan-cetakan itu, cetakan kubus. Kemudian ada bak mandi, kardus paket, ada brankas. Ini brankas buat nyimpan uang ya. Ada yang punya mungkin? Saya tidak punya. Baik, kemudian ada kotak tisu. Nah, kotak tisu ini bentuknya macam-macam. Yang ini bentuknya yang kubus. Kemudian lemari ya. Ini dalam lemari ya, kotakannya lemari itu bentuknya kubus. Oke, yang selanjutnya adalah benda-benda yang bentuknya berupa bangun ruang balok. Nah, balok tadi panjang, lebar, dan tingginya berbeda. Kalau kubus semuanya sama, kalau balok berbeda. Seginya, alasnya sama-sama segi 4 ya. Balok alasnya segi 4, kubus alasnya juga segi 4. Bedanya, nah panjangnya berbeda. Contoh, benda-benda mungkin di rumah juga ada spon untuk cuci. Nah, spon busa untuk cuci. Kemudian ada kulkas, ada kotak susu. Yang suka minum susu, ada kotak susu, itu bentuknya balok. Kemudian ada penghapus, kotak tisu. Nah, kotak tisunya yang ini yang bentuknya balok, ada lemari juga. Nah, nanti kalian silakan boleh ngecek di rumahnya. Yang bentuknya balok apa ya di rumahku, yang bentuknya kubus apa ya. Silakan nanti bisa dicek sendiri di rumah masing-masing. Oke. Yang ketiga, benda-benda bangun ruang limas. Bentuk bangun ruangnya limas. Nah, yang pertama ada atap rumah. Atap rumah limas ya. Limas segi 4 karena alasnya segi 4. Nah, limas tadi bangun ruang yang alasnya sesuai dengan bangun datarnya, kemudian bagian atas itu mengerucut atau lancip. Nah, kemudian ada topi ulang tahun, kemudian ada kon ini yang untuk biasanya pembatas di jalan itu ya, warna oranye. Kemudian ada caping, ada piramid. Nah, piramid ada di Mesir. Kemudian gunung, ada tumpeng. Nah, kalau syukuran tuh ya, motong tumpeng. Nah, kalian tahu bentuknya bangun ruang limas. Kemudian ada kesukaan semuanya es krim. Bentuknya juga limas. Kemudian ada, nah ini makanan tradisional ini. Bentuknya juga bangun ruangnya limas. Ini namanya apa ya? Kemarin kok lupa ya namanya apa ya? Utri. Oh iya, namanya Utri ya. Terima kasih Pak Anja. Namanya Utri ya. Semoga kalian suka ya makanan tradisional lebih sehat. Oke, sekarang benda-benda yang berbentuk bangun ruang prisma. Ya, prisma tadi punya panjang, lebar, tinggi, dan alas maupun bagian atas. Nah, alas dan atas itu bentuknya sama. Nah, kalau limas tadi kan alasnya dan atasnya beda ya, karena bagian atas itu lancip atau mengerucut. Nah, prisma juga disebut sesuai dengan bentuk alasnya atau bentuk bagian bawahnya ya. Ada prisma segi 5, prisma segi 6, dan sebagainya. Contoh di sini, benda-benda di sekitar kita yang pertama ada pot. Nah, ini potnya ada segi berapa ini ya? Segi 6. Nah, prisma segi 6, bagian atas dan bawah bentuknya sama, segi 6 semua. Kemudian ada coklat, Toblerone. Ini rasanya kayak apa ya? Enak ya. Itu
prisma segitiga karena bagian atas segitiga, bagian bawahnya juga segitiga. Kemudian ada tenda. Nah, besok kalau ikut camping bikin tenda seperti ini. Tendanya prisma segi 1 2 3 4 5. Prisma segi 5. Kemudian ada rautan, ada potongan kue, prisma segitiga, ada Hello Pandawa. Enak ini ya, suka. Saya juga suka. Kemudian ada batako. Nah, batako yang ada di halaman-halaman rumah gitu ya. Prisma segi 6 karena bagian alas dan atasnya ada 6 sisi. Bangun datarnya segi 6. Selanjutnya, nah, tabung. Bangun ruang tabung. Apa benda-benda yang berupa tabung? Tadi tabung atas dan dasar atau bagian bawah dan atas itu bulat ya, jadi bagian atas dan bawah bulat. Contoh gelas, ada kaleng cat, kemudian ember, kaleng minuman, ada pipa dan baterai batu jam, baterai untuk jam, bentuknya tabung semuanya. Nah, ini banyak sekali ya sebenarnya bentuk tabung di sekitar kita. Nah, nanti silakan dicek sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing yang bentuknya tabung. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita tahu tentang bangun ruang, contoh-contohnya, nah sekarang kita akan mempelajari tentang ruas garis bangun ruang. Jadi, bangun ruang itu kan terdiri dari garis-garis yang disatukan. Nah, jadi seperti yang bangun datar kemarin juga ada ruas garisnya. Bangun ruang juga ada ruas garisnya. Apa saja ini ruas garisnya? Coba kita cek. Bangun ruangnya adalah kubus. Ruas garisnya. Ya, nama ruas garisnya ruas garis AB. Nah, bagian bawah dulu ya, sesuai abjad biar mudah untuk dicek. Ruas garis AB, BC, CD, DA, kemudian bagian atas EF, FG, GH, EH, kemudian yang berdiri AE, DH, DF, dan CG. Nah, untuk memudahkan bisa kita urutkan ya, dari atas dulu, atau dari bawah dulu, atau dari yang berdiri dulu. Jadi supaya tidak ada yang ketinggalan. Selanjutnya coba kita cek ciri-ciri dari bangun ruang. Apa saja ciri-ciri bangun ruang? Nah, yang pertama ini ada balok ya, nama bangun ruangnya balok. Nah, ciri-cirinya yang pertama memiliki sisi. Nah, ini sisinya dikasih warna yang berbeda-beda itu supaya kita mudah mengetahui ya. Sisinya itu ada berapa. Nah, supaya mudah diketahui. Itu namanya sisi yang warnanya beda-beda. Jadi, bagian atas, bagian bawah, bagian samping yang pinggir-pinggir itu namanya sisi atau tutupannya atau apa ya namanya? Bagian sampingnya gitu ya, yang permukaannya itu namanya sisi atau permukaannya. Ciri yang kedua memiliki, nah bagian pojokan itu namanya sudut. Bagian pojokan namanya sudut. Nah, semua bangun datar juga punya sudut. Ciri yang ketiga memiliki rusuk. Nah, rusuk itu gampangannya gini ya, garis-garis atau kerangka yang membentuk sebuah bangun ruang. Jadi rusuk-rusuk ini yang berdiri, yang mendatar gitu ya, yang kayak kalau kita bangun rumah, nah itu rusuknya itu yang kayak besi-besinya di pojok-pojok ada, di tengah ada, di atas, di bawah lah gitu ya. Rusuknya.
kerangka-kerangkanya, garis-garis petinya. Itu namanya rusuk. Nah, sekarang dari bangun ruang balok ini, sisinya ada berapa, sudutnya ada berapa, rusuknya ada berapa. Coba kita cek bersama-sama. Nah, nama bangun ruangnya adalah balok. Jumlah sisinya 6 ya, dicek 6, ada di atas ungu, di bawah itu pink, di samping ada coklat agak kuning, di belakang depan ada hijau. Nah, itu namanya sisi atau permukaan-permukaannya, ada permukaan di atas, bawah, dan samping. Nah, jumlah sisinya adalah 6. Kemudian jumlah sudut. Oh, jumlah rusuk. Nah, jumlah rusuknya ada 12. Kita cek ya, dari bagian bawah dulu, garis tepi atau rusuknya ada 4. Kemudian yang bagian atas ada 4 juga. Kemudian yang berdiri ada 4 juga. Jadi 4 ditambah 4 sama dengan 12. Jumlah rusuknya 12. Ya, selanjutnya jumlah sudut atau pojok-pojoknya. Nah, berapa kira-kira? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terakhir, pojok yang atas 8. Ya, ternyata jumlah sudut dari balok itu ada 8. Nah, gitu ya. Sudah paham ya, sudut itu yang mana? Sisi itu yang mana? Rusuk itu yang mana? Jadi nanti saat kalian mengerjakan, kalian sudah paham sisi yang mana, sudut yang mana, rusuk yang mana. Tinggal menghitung. Kalau sudah paham letaknya, nah tinggal dihitung dengan cermat ya, supaya tidak ada yang ketinggalan. Kemudian lanjut. Oh iya, oke, kita sampai di kuis. Udah mau selesai nih ya. Kita sampai di kuis. Nah, coba nanti yang ingin menjawab, nah atau yang sudah bisa menemukan jawabannya, silakan diklik raise hand ya. Nanti yang ditunjuk akan memberikan jawabannya. Oke, yang pertama, oh Mas Zafran sudah raise hand, soalnya belum ada Mas Zafran. Ya, ditunggu dulu ya. Nah, apa nama bangun ruang benda-benda ini? Nah, bangun ruangnya apa? Ini ada benda, sebutkan bangun ruangnya. Oke, yang pertama, silakan Mas Zafran. Halo Mas Zafran. Pertanyaan tadi apa, Bu? Ya, apa bangun ruangnya? Halo? Pertanyaan tadi apa, Bu? Oh ya. Oke, ini ada benda di rumah ada ya. Coba Mas Reza kelas 2A. Ya, Mas Reza. Balok, Bu. Ini bendanya apa Mas Reza? Kulkas. Balok. Ya, ada kulkas ya.
Kolomnya dinyalakan. Oke. Ya. Oke, kuis yang pertama tadi. Nah, oke. Tadi sudah ada sedikit jeda-jedaannya ya. Oke, Mas Zafran masih listen ya. Tadi suaranya belum di sini suaranya belum di on kan. Baik, silakan Mas Zafran. Ini bentuk bangun ruangnya apa? Mas Zafran kelas 2B. Ya, bangun ruangnya apa, Mas? Balok. Balok. Oke, nama bendanya apa? Kulkas. Kulkas. Oke, sip, betul. Mas Zafran 2B. Kulkas bentuknya balok. Coba cek balok. Iya, oke, betul, sip. Jempol buat Mas Zafran. Gambar yang kedua. Nah, ini apa ini? Silakan Mbak Diandra, kelas 2D. Ya, bangun ruangnya apa ini Mbak Diandra? Apa? Ya. Hitungan ketiga bisa 1, 2, 3. Oke, yang lain dulu bisa membantu Mbak Naya kelas 2A, silakan. Mbak Naya kelas 2A. Apa ini nama bangun ruangnya? Silakan. Bagian atas dan bawah bentuknya sama. Apa tadi namanya? P. Huruf pertamanya P. Apa, Bu? Huruf pertamanya P. Apa? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita beri kesempatan untuk teman yang lain, Mas Dava. Silakan Mas Dava kelas 2B. Mas Dava Imam kelas 2B. Apa nama bangun ruangnya? Prisma. Ya. Prisma Sepina, Bu. Oke, apakah benar? Prisma segi 6, coba dicek dulu. Oh iya, alhamdulillah. Betul, Mas Dava. Prisma segi 6. Terima kasih, Mas Dava. Nah, agak sulit ya diingat ya. Nah, prisma tadi, diulangi lagi ya. Prisma tadi, yang bagian atas dan bagian bawah bentuknya sama. Nah, tetapi tidak bulat ya, punya sisi-sisi. Nah, namanya prisma. Nah, prisma segi berapa? Tergantung bentuknya. Ada yang segi 6, segi 3. Nah, yang digambar ini prisma segi 6. Ya, gambar berikutnya. Nah, ini yang jadi rebutan pas corona kemarin. Banyak yang memburu ini. Apa Gege beli tapi nggak tahu bentuknya ini. Siapa yang mau menjawab? Mas Alta, Miss 2D silakan. Bentuknya apa ini Mas Alta? Tabung. Apakah tabung? Coba dicek dulu. Tabung kok. Oh iya. Alhamdulillah. Sip Mas Alta. Mas Alta suka enggak ini? Suka minum ini enggak? Oh sudah hilang Mas
satu. sudah tidak lesen lagi ya. Oke. Selanjutnya gambar apa lagi? Oh iya, ini mungkin ada yang pengen piknik ke sana. Besok bisa lihat langsung, nggak cuma lewat gambar. Siapa ini yang mau menebak nama bangun ruangnya? Mbak Zia Husnal Andi. Mas. Oh iya, maaf ya. Mas Zia. Oh iya. Oh jadi nggak ada. Ya, ganti. Ya, Mbak Dina kelas 2D. Silakan Mbak Dina kelas 2D. Piramid. Ya, nama bendanya piramid. Bentuknya apa Mbak Dina? Segitiga. Segitiga. Apa segitiga? Titik-titik segitiga. Prisma segitiga. Iya kah? Coba di ini atasnya mengerucut, bagian bawahnya sama atas bentuknya beda. Siapa nih yang bisa bantu ya? Adakah Mas Safwan Mufik 2D? Ya, bentuk bangun ruangnya apa? Segitiga. Segitiga itu bangun datar. Nah, bangun ruangnya apa? Bagian bawahnya bentuknya apa kira-kira ini? Oke. Baik. Tak jedekkan ya. Tak jedekkan ya. Ini bagian bawah bangun datar, kemudian bagian atas itu mengerucut atau lancip. Nah, kalau bagian atasnya lancip itu namanya limas ya. Nah, bagian bawahnya bentuknya segi empat. Jadi namanya limas segi empat. Nah, itu nama bangun ruangnya ya. Oke, coba adakah gambar berikutnya? Oh, ada rubik. Nah, ini bangun ruangnya apa rubik ini, Mbak? Oke. Mas Dava 2C. Mas Dava 2C. Silakan Mas Dava. Nah, bangun ruang apa ini? Kubus. Ih, benarkah? Coba dicek. Oh, betul nih. Alhamdulillah. Berapa lama ya Mas Dava? Sudah tahu ini kubus karena panjang, lebar, dan tingginya sama. Namanya kubus. Baik. Yang masih present, tenang. Masih ada kuis berikutnya. Ya, coba kita cek kuis berikutnya. Nah, sekarang menemukan ciri-ciri bangun ruang. Nah, yang pertama, bangun ruangnya apa ini? Nah, ini bangun ruangnya apa? Coba. Oke, coba siapa nih yang mau? Mbak Azra 2A. Silakan Mbak Azra 2A. Silakan di on kan suaranya? Ya. Nama bangun ruangnya apa Mbak Azra? Limas segi empat. 5 segi 4. Yakin? Yakin? Yakin. Yakin enggak? Oh iya, sudah jantung. Coba kita cek. Apakah benar? Ternyata benar. Mbak Azra, barakallah ya. Sudah paham nih. 5 segi 4. Karena bagian bawahnya bangun datar, bagian atasnya lancip. Nah, namanya limas. Karena bagian bawahnya segi 4. Jadi namanya limas segi 4. Selanjutnya, kuis selanjutnya apa ini ya?
Nama ruas garis. Nah, ini yang mau menjawab siapa ya? Mbak Atila 2B. Silakan Mbak Atila kelas 2B. Halo Mbak Atila, kelas 2B. Ya, oke sudah on. Off lagi. Oke. Ya, silakan Mbak Atila. Ya, Mbak Atila di on kan? Oke, masih kesulitan ya untuk teknisnya. Baik, coba Mbak Aufa kelas 2A. Ya, Mbak Aufa lagi pegang tongkat. Ya, silakan Mbak Aufa kelas 2A. Dibuka dulu suaranya ya. Silakan. Nama ruas garisnya apa aja ini? Kelihatan ya? Ya, sudah ketemu belum Mbak Aufa? Nama ruas garis. Oh, oke, di off lagi. Coba Mbak Naya. Mbak Naya. Kaget Mbak Naya. Ya, coba Mbak Naya, ruas garisnya apa aja? Yang pakai huruf-huruf itu loh. Sudah ketemu belum? Oke, coba disebutkan. Sudah ketemu? Coba dibantu temannya Mbak Ashifa. Coba Mbak Ashifa. Dibantu. Sebutkan ruas garisnya apa aja. Mbak Ashifa 2A. Ya, dibuka dulu suaranya. Ya, silakan. AB. Oke, terus. Ya. CD. Ah. AD. Ya, terus ada lagi nggak? AE. DE. Ya. CE. Ya. DE. Ya, oke. Sip, terima kasih Mbak Ashifa. Betul ya, Mbak Ashifa ya. Barakallah. Nama ruas garis itu huruf-hurufnya itu loh. Nah, yang jadi garis-garis pinggirnya itu, nah itu namanya ruas garis. Ya, kuis selanjutnya. Kuis selanjutnya. Ya, banyaknya sisi. Oke, siapa yang mau jawab nih? Yang coba tadi yang belum Mas. Abi 2A. Mas Abi kelas 2A. Silakan dibuka suaranya. Berapa jumlah sisi? Halo Mas Abi. Berapa? Berapa tadi? Sudah? Oh, hilang lagi. Oke, coba Mas Abdullah Munahar Zidan. Oke, belum connect ya. Yang resen itu masih ada lagi ini ya. Mbak Zafira. Mbak Zafira. Coba banyaknya sisi. Ada berapa banyaknya sisi?
Ada berapa? Belum kedengar lagi ya. Oke, siapa lagi ini ya? Coba Mbak Vivi, Mbak Alivia Naufalin. 4, Bu. 4. Apakah 4? Coba dicek. Oke, kita buka. Berapa banyaknya Sisi? Nah, ternyata 5 loh. Nah, nih. Bagian bawah 1. Kemudian bagian samping. Nah, yang kedua bagian samping lagi. Yang ketiga, nah bagian samping lagi. Nah, sisinya ada. Kemudian bagian depan, belakang, nah ada 5. Ya, jadi bagian bawah, kemudian depan, belakang, samping kanan, dan samping kiri. Ada 5 ya. Oke. Yang terakhir, kuis terakhir. Ya, banyaknya rusuk. Coba, Mas Mahesta. Coba, banyaknya rusuk ada berapa, Mas Mahesta? Halo, Mas Mahesta. Oke. Mas sudah, oh ya sudah. Nggak ada semuanya. Berapa? Oh ya. Ya tadi apa-apain loh ya. Gue. Baik. Ya, coba Mas Dava 2C. Enggak sih ya kayaknya. Banyaknya rusuk ada berapa? Banyak rusuk. Ya, rusuknya. Garis-garisnya ada berapa? 8. 8? Coba kita cek. Alhamdulillah betul loh Mas Dava ada 8. Jadi rusuk yang bawah itu ada 4. Nah, yang samping ada 4 juga. 4 ditambah 4, 8 rusuk semuanya. Oke, alhamdulillah. Terakhir. Ya. Banyaknya sudut. Nah, siapa ini yang punya banyaknya sudut? Mbak Vina 2B sudah on ini. Berapa banyaknya sudut Mbak Vina? Boleh dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu? 5, Berapa? Bu. Berapa Mbak Naya? 5. 5. Mbak Naya menjawab 5. Mbak Vina juga jawab 5. Coba dicek. Alhamdulillah betul. Barakallah. Sudah tahu banyaknya sudut. Ada 5. Nah, di pojokan. Pojokan yang bawah itu ada 4 ya. Kemudian yang puncak. Nah, bagian atas ada 1. 4 ditambah 1 berarti banyaknya sudut ada 5. Ya. Baik, insya Allah sudah paham semua ya materi hari ini ya tentang bangun ruang. Apa saja bangun ruang, kemudian benda-bendanya apa saja yang seperti bangun ruang balok, seperti kubus, kemudian tabung dan sebagainya. Kemudian belajar juga hari ini tentang ruas garis, tentang banyaknya sudut, banyaknya ruas garis, kemudian nama ruas garis. Nah, semoga hari ini belajarnya bisa
bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik ya anak semuanya ya. Nanti silakan boleh baca-baca bukunya lagi tentang bangun ruang, nanti dipelajari lagi. Kemudian boleh mencari sendiri di rumah itu ada bangun ruang apa saja ya. Nanti boleh dicocokkan sendiri-sendiri dengan keluarganya masing-masing. Begitu ya. Oke. Hari ini alhamdulillah sudah selesai acara Zoom kita matematika materi bangun ruang. Dan selamat belajar untuk hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.